Manchester City dihajar Brighton. Ini dia nilai para pemainnya. Sebelum dimulai, subscribe dan like terlebih dahulu. Baik, kita mulai ya. Manchester City dipermalukan tuan rumah Brighton pada pekan ke-11 Premier League. Minggu malam ya, sang juara bertahan takluk 1-2. Di laga di Stadion Amex ini, Manchester City sempat unggul melalui Erling Haaland. Tapi Brighton bisa membalikan keadaan. Comeback ya istilahnya. Berkat gol Joao Pedro dan Matthew O'Reilly. Jadi bagi Manchester City ini hasil yang sangat buruk ya, sebab pasukan Pep Guardiola itu menelan kekalahan 4 kali secara beruntun. Bagaimana performa para pemain Manchester City saat berkunjung ke Brighton ya, kita lihat apa nilainya ya. Ini dari versi Manchester Evening News. Kita ulas sekarang yang kiper dan back ya, kiper dulu ya. Ederson. Poinnya 8 nilainya ya. Ederson tampil tenang dengan kakinya dan sigap. Tampil tenang dengan kakinya dan sigap keluar untuk menghentikan beberapa serangan berbahaya. Ia membuat satu penyelamatan brilian dari dekat di babak kedua dan juga menepis tembakan Mitoma. Tidak bisa berbuat banyak untuk kedua gol Brighton ini. Kemudian Rico Lewis, nilainya 5. Berpindah ke kiri, Lewis tampil baik dalam peran gelandang, tetapi terekspos di lini belakang. Terlihat ceroboh pada gol pertama dan gagal menutup O'Reilly pada gol kedua. Sedangkan Kyle Walker nilainya 5 juga. Sebagai pemain paling berpengalaman di lini belakang, Walker memulai pertandingan dengan baik. Namun beruntung, Joao Pedro tidak memaksimalkan peluang saat melewatinya. Guardiola terlihat marah atas kegagalannya, jadi poinnya 5 ya. Jahmai Simpson dan Pusi ya, 6 poinnya. Tampil tenang di lini belakang, Simpson Pusi menjaga bola dengan baik dan tampil solid dalam duel fisik melawan Danny Welbeck. Ini adalah penampilan terbaiknya di Premier League sejauh ini meski berakhir dengan kekalahan. Penampilan terbaik tapi nilainya 6 ya. Ya, nilainya 6 ya. Nah, sekarang kita ke Josko Gvardiol, nilainya 5. Peluang langka bermain di posisi back tengah. Gvardiol membantu Simpson Pusi, namun perlu dipertanyakan perannya dalam kedua gol Brighton. Apakah dia bisa berposisi lebih baik? Jadi posisinya mungkin enggak pas ya bagi Josko Gvardiol ini. Ya baik, sekarang kita beralih ke gelandang ya. Mateo Kovacic nilainya 6. Tampil solid di lini tengah. Kovacic memberikan assist yang baik dan berkontribusi pada serangan di babak pertama. Namun City kembali kebobolan di area tengah. Kemudian Ilkay Gundogan ya, nilainya 7. Gundogan kembali menemukan performa terbaiknya setelah awal yang lambat. Ia memberikan pengaruh besar dalam serangan dan membantu Kovacic di lini tengah, meskipun diganti ketika City masih unggul ya. Nggak tahu kenapa ya diganti ya. Kemudian Phil Foden 6 nilainya. Kurang menonjol di babak pertama, namun meningkat di babak kedua dengan kombinasi apik bersama Savinho dalam serangan balik. Dan sekarang Savinho nilainya 7. Hampir mencetak gol di babak pertama dan selalu menjadi ancaman di sisi kanan. Tidak beruntung, tidak mencetak gol dan harus digantikan meskipun tampil baik sepanjang pertandingan. Ya, selanjutnya Matheus Nunes nilainya 6. Tampil tenang dan mengontrol permainan seperti Jack Grealish. Nunes memberikan kontribusi positif saat menyerang dan akhirnya kembali ke posisi tengah di akhir pertandingan. Sekarang beralih ke penyerang ya.
Erling Haaland nilainya 7. Setelah beberapa hari buruk dalam mencetak gol, Haaland kembali mencetak gol setelah menerima umpan dari Kovacic, pemain tercepat yang mencetak 75 gol Premier League ini, dan meningkatkan permainan link up-nya. Sekarang kita ke pemain pengganti ya. Bernardo Silva, poinnya 6. Bergerak energik, pindah ke posisi sayap setelah sebelumnya bermain di tengah, menyuntikkan energi positif untuk tim. Nilainya 6 karena menit bermainnya sedikit ya. Kevin De Bruyne, meskipun hadir sebagai pengganti, De Bruyne tidak mampu menarik City kembali ke dalam permainan. Baik, di klasemen Manchester City ada di posisi kedua, di bawah Liverpool yang poinnya 28, Manchester City 23. Jadi sudah selisih 5 poin. Sudah selisihnya 5 poin. Sedangkan Erling Haaland masih menjadi pencetak gol terbanyak ya, dengan 12 gol gitu ya, atau 15 gol gitu. Baik, jangan lupa subscribe dan like.